Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya John Agustinus. Saya saat ini mengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bagi mahasiswa S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbai Jayapura. Baik, senang sekali bisa berjumpa dan mengawali perkuliahan kita di bulan September ini bersama dengan seluruh mahasiswa-mahasiswa saya yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya. Nah, tentunya saya ingin menyampaikan bahwa perkuliahan kita itu adalah dengan sistem hybrid atau sistem blended, ada juga orang mengatakan mixed learning atau sistemnya campuran antara perkuliahan secara tatap muka langsung dan juga perkuliahan secara online. Nah, tentunya kita akan belajar bersama-sama rekan-rekan semuanya kepada seluruh mahasiswa saya untuk kita bisa memanfaatkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, berkat secara online maupun berkat-berkat menggunakan gadget, menggunakan laptop dan alat-alat yang lain. Nah, rekan-rekan semuanya, saya ingin menyampaikan bahwa perkuliahan secara online itu adalah perkuliahan yang menggunakan Zoom, bisa juga menggunakan YouTube, menggunakan Facebook. Yang penting materi pembelajaran dari saya itu bisa tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa. Ya, tidak semuanya kita akan online, rekan-rekan kita juga perlu perkuliahan secara tatap muka langsung karena jalinan informasi, jalinan silaturahmi, tatap muka langsung, komunikasi langsung, koordinasi secara face to face itu penting juga, ya diskusi bersama-sama. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya buat mahasiswaku, eh, kadang kita juga tidak punya gadget, kadang kita juga tidak punya alat-alat teknologi. Rekan-rekan semuanya, saya ingin menyampaikan bahwa bangsa Indonesia itu terkenal dengan bangsa gotong royong, yang artinya saling menolong antara satu orang dengan orang lain, saling bekerja bersama dengan baik, berjalan bersama-sama, duduk sama tinggi, berdiri sama rendah, yang artinya kita bekerja bersama untuk mewujudkan tujuan-tujuan agar perkuliahan kita ini berhasil. Kita ini adalah satu komunitas di kelas kita untuk bisa menyelesaikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen itu dengan baik dan semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Jadi teman-teman yang mempunyai berkat lebih, yang memiliki alat-alat gadget, mari kita bekerja sama dengan teman-teman yang lain, saling membantu, saling mendukung. Dan kepada mahasiswaku yang tidak punya gadget atau belum diberkati Tuhan dengan alat-alat, jangan berkecil hati, jangan minder, tetaplah bekerja sama dan salinglah kita menolong satu dengan lain. Pembelajaran tersampaikan dan saya juga menyadari dan memahami semua keadaan mahasiswa. Jika nanti tidak bisa, mari kita berkomunikasi. Atau WA. Kalau tidak punya WA, tanya sama teman yang punya WA, apa info hari ini? Atau datang kepada saya, tanya langsung ke ruang dosen, bertemu dengan saya, Pak mata kuliahnya apa? Mari kita berkomunikasi dengan baik, ya rekan-rekan. Yang penting perkuliahan kita bisa terlaksana dengan baik. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada kita lewat kesempatan kita pada hari ini, di mana mata kuliah online ini saya sampaikan lewat YouTube dan juga lewat Facebook, ya rekan-rekan semuanya, semua media online kita gunakan ya untuk tercapainya pembelajaran kita. Itu yang paling penting. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS. Ya, dulu namanya adalah silabus, ya. Kemudian ada garis diganti dengan garis besar
program pengajaran GBPP, dan saat ini adalah RPS, Rencana Pembelajaran Semester, yaitu materi-materi apa saja yang akan kita selesaikan dalam satu semester ini, itu terinci dengan baik dan tersampaikan kepada Anda semuanya. Dan saya ingin menyampaikan itu lewat kesempatan kali ini, dan nanti eh, hard copy-nya, soft copy-nya akan saya bagi kepada Anda semuanya. Oke, saya akan share terlebih dahulu dan saya akan jelaskan terkait dengan rencana pembelajaran atau disingkat dengan RPS. RPS, Sistem Informasi Manajemen. Nah, ini dia saya akan share kepada Anda. Ya, semoga bisa terbaca. Oh, terlalu besar. Maaf. Ya, bisa dilihat ya rekan-rekan semuanya ya. Ini adalah RPS terkait dengan sistem pembelajaran semester ya. Ini adalah mata kuliah yang dosen pengampunya adalah saya sendiri. Kemudian ya, ini di saat pembuatan RPS ini Bapak Dhani Malmabesi masih ketua program studi. Saat itu ya rekan-rekan saya ingin tekankan saat itu beliau Bapak Dhani Malmabesi belum menggunakan gelar doktor, tapi sekarang ini beliau sudah doktor ya rekan-rekannya, doktor dan Indra Besi. Dan saat ini juga beliau adalah sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbai Jayapura. Jadi ini RPS-nya ditandatangani oleh Bapak Dhani pada saat itu sebagai Ketua Program Studi S1 Manajemen. Baik rekan-rekan semuanya, RPS ini nanti saya akan bagi kepada Anda. Kita akan coba menggunakan WA, YouTube, Facebook. Ya, komunikasi kita nanti akan lewat WA juga. Jadi tolong rekan-rekan bisa menolong saya. Kita membuat WA group untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, rekan-rekan semuanya, di dalam RPS ini tercantum tentang tujuan daripada kita mempelajari sistem informasi manajemen. Nah, kita sampaikan di sini bahwa sistem manajemen adalah sebuah mata kuliah keahlian dasar lanjutan yang diperlukan untuk proses manajerial. Apa itu proses manajerial? Yaitu perencanaan, pengorganisasian, penindakan, pengendalian terhadap berbagai sumber daya serta proses dalam organisasi secara lebih sistematis melalui sistem informasi yang berbasis komputer. Ya, rekan-rekan kita sudah belajar tentang SIM, jadi kita akan belajar terkait dengan sistem informasi yang berbasis komputer. Maka kita juga harus bersentuhan langsung dengan alat-alat itu, yaitu laptop, komputer, gadget-gadget, software, ya, semuanya, WA, semuanya, itu kita akan pelajari sama-sama. Sistem informasi berbasis komputer untuk manajerial merupakan salah satu perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi peningkatan daya saing organisasi dalam berbagai hal di era teknologi informasi manajemen. Ya, di saat ini rekan-rekan semuanya, bahwa daya saing itu sangat tinggi sekali dalam persaingan antar perusahaan, antar organisasi, maka di era teknologi informasi ini, teknologi memiliki peran yang sangat penting sekali apabila dalam persaingan, maka organisasi atau perusahaan bisnis yang menggunakan teknologi tepat guna dan terkini, maka biasanya dia akan lebih banyak memenangkan persaingan. Jadi betapa pentingnya saat ini, baik individu, organisasi, atau perusahaan, itu belajar bersama-sama terkait dengan teknologi. Apalagi sekarang namanya teknologi sistem informasi manajemen. Nah, di dalam eh, kita belajar mata kuliah sistem informasi manajemen atau kita singkat dengan SIM ya, belajar tentang SIM. SIM itu singkatan dari Sistem Informasi Manajemen. Tentunya kita akan belajar tentang dasar-dasar teknologi informasi, dasar-dasar komputer,
infrastruktur, serta pendukungnya, rekan-rekan semuanya. Dan mahasiswa dikenalkan tentang metode perencanaan, sistem informasi berbasis komputer, pengelolaan, dan pengendalian sistem informasi tersebut. Nah, ini ada beberapa metode perkuliahan kita nanti itu, rekan-rekan. Kita kuliahnya tatap muka langsung, dan juga sekali-sekali tatap muka langsung, sekali-sekali juga kita akan lebih banyak kepada online ya, online. Nah, seperti itu rekan-rekan semuanya. Kemudian kita akan belajar yang di dalam satu semester ini kurang lebih itu ada 6 16, sorry, 16 kali tatap muka. Dari 16 tatap muka itu ada dua, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi dalam ceramah pembahasan itu kita akan gunakan kurang lebih 14 kali tatap muka. Nah, materi-materi tatap muka itu sudah terangkum di dalam RPS ini, rekan-rekan semuanya. Ya, dari pertemuan kita pertama sampai dengan pertemuan kita yang terakhir, yaitu pertemuan yang ke-16. Nah, ini pertemuan pertama kita belajar tentang fungsi-fungsi manajemen. Kemudian di samping kanan itu ada indikator-indikator apa saja yang akan kita selesaikan untuk meraih capaian tentang fungsi-fungsi manajemen. Jadi fungsi-fungsi manajemen itu ada beberapa indikator yang mendukung terlaksananya fungsi manajemen, yaitu tentang organisasi dan tujuan organisasi, persaingan dalam dunia usaha, pengelolaan sumber daya manusia, kemudian perkembangan teknologi informasi dalam dunia usaha. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Kemudian ada pertemuan kedua tentang perangkat teknologi informasi dan perkembangannya, teknologi informasi perusahaan e-bisnis. Sekarang ini sudah sifatnya ada elektronik bisnis dan daya saing. Ada indikatornya juga. Kemudian ada perkuliahan kita ini apakah ceramah atau tugas. Jadi rekan-rekan semuanya yang saya sampaikan bahwa perkuliahan kita tidak selamanya kita ceramah. Seperti kalau misalnya online begini, tidak selamanya saya akan tampil online. Tapi saya akan memberikan tugas terstruktur mandiri ya kepada mahasiswa, dan mahasiswa akan kerjakan langsung tugas tersebut, dan kita akan ketemu pembahasan pada minggu yang akan datang terkait dengan tugas-tugas yang saya berikan kepada Anda semuanya ya, kepada Anda semuanya. Ada pertemuan keempat, kelima, keenam, ya ada masing-masing indikator di situ semuanya, rekan-rekan semuanya. Kemudian biasanya pertemuan ketujuh, ya dari 6 kali tatap muka yang kita sudah selesaikan, pertemuan ketujuh itu kita akan ujian tengah semester, ya. Ujian tengah semester. Biasanya ujian tengah semester ini saya itu tidak ujian tulis, apalagi kita ini online, maka tujuannya adalah take home exam. Ya, take home exam itu artinya adalah tugasnya Anda kerjakan di rumah, kemudian kurang lebih 6 hari atau 7 hari Anda kerjakan, kemudian nanti minggu depannya Anda kumpulkan, ya, seperti itu. Nah, kemudian minggu depannya kita akan lanjut dengan materi-materi, ya, dimulai dari dasar-dasar perencanaan arsitektur sistem, kemudian pertemuan ke-9, ke-10, ke-11, sampai dengan pertemuan yang ke-15 itu mungkin akan ada latihan-latihan soal, dan pertemuan ke-16 atau terakhir itu adalah ujian akhir semester. Nah, ini yang saya sampaikan kepada Anda semuanya. Nanti RPS ini saya bagi kepada Anda semuanya. Nah, rekan-rekan semuanya yang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya tentang sistem penilaian. Nah, di bawah ini ada catatan-catatan tentang sistem penilaian saya. Nah, saya ingin sampaikan eh, penilaian saya yang tertinggi itu bukan di ujian tengah semester dan ujian akhir. Ini untuk saya, ya untuk saya. Dosen-dosen lain punya kriteria masing-masing ya. Cara pembelajaran itu lain-lain, kreativitas masing-masing. Nah, untuk saya, rekan-rekan semuanya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, bagi saya itu nilainya kecil. Yang paling tinggi nilai saya itu ada di keaktifan Anda dalam perkuliahan. Baik di tatap muka maupun di tugas-tugas.
Kalau tatap muka dan tugas ini Anda aktif, ya, aktif itu nilai saya tertinggi, ya, nilai tertinggi. Nah, tertinggi keduanya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Walaupun itu tidak tinggi nilainya, tapi ini ujian tengah semester dan ujian akhir semester wajib ya Anda ikut ya, wajib, wajib tidak boleh tidak ikut, harus ya, harus seperti itu rekan-rekan semuanya yang saya ingin sampaikan kepada kita pada hari ini terkait dengan mata kuliah SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Nah, saya harap Anda bisa menikmati bersama-sama dengan saya, rekan-rekan semuanya, terkait dengan SIM ini. Nah, rekan-rekan semuanya, di latar belakang saya ini ada koran ya, ada koran. Nah, sumber-sumber pengetahuan yang saya sampaikan selain ceramah itu ada buku. Ada buku, kemudian ada jurnal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Apa itu jurnal? Jurnal adalah penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan orang lain. Nanti kalau buku itu saya akan minta Anda untuk merangkum buku. Kemudian jurnal saya minta Anda untuk mereview jurnal. Tentunya jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang terkait dengan sistem informasi manajemen. Dan juga ada surat kabar. Tentunya surat kabar terkait dengan SIM ya, SIM. Nah, ini merupakan sumber-sumber ilmu pengetahuan. Kita bisa mempelajari dan belajar bersama-sama, rekan semuanya. Nah, itu yang saya sampaikan kepada Anda di tatap muka kita yang eh, awal ini kepada kita semuanya. Kita patut mengucap syukur kita dapat belajar kembali. Tetap semangat kepada mahasiswaku semuanya. Tetap semangat dan belajar. Tetap semangat di dalam mencari ilmu pengetahuan. Kita akan komunikasi terus. Tolong ada ketua kelas. Nanti ketua kelas bisa berkomunikasi dengan saya. Kemudian tolong buat WA group agar semua tugas-tugas, semua kegiatan itu kita bisa kerjakan bersama-sama. Ya, rekan-rekan semuanya belajar dan belajar dan belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi minggu depan terkait dengan materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya.